yang kelas itu piye kalian ya. Itu kalian sendiri yang menulis. Nanti saya bagikan ini satu-satu ditulis di sini. Kamu pengen piye dengan kelas ya, maksudnya dengan kalimat apa? Positif. Maksudnya tidak boleh menggunakan kata tidak, misalnya atau jangan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat apa? Negatif. Tidak boleh. Jadi piye kudune nek positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak oleh kata tidak atau misalnya jangan mencoret-coret tembok. Nah itu juga kalimat negatif. Kudune piye? Jagalah tembok dari coretan atau kene. Misalnya supaya tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Sesuai dengan unek-unekmu atau dalam pikiranmu pengen bagaimana. Nah, jadi kok kesepakatan kelas nek mau gawe kudu piye? Dilaksanakan. Nanti setelah selesai semua kita sepakati tulis ya sing perlu di sing mungkin ada yang tidak perlu mungkin ya aku tidak perlu ditulis ya. Misalnya kalau kamu enak sing nulis sing aneh-aneh ya berarti tidak masuk. Nah, ketika kau lakukan itu pakai ini ya, slide di swasta. Nanti slide ini berarti nulis mungkin sing dua kilo ya. Slide ini. Nah, sing dua berarti slide ini nanti. Pertama, membuang sampah di tempatnya. Kita sepakati atau tidak? Sepakati iki, ben eling ya. Satu, membuang sampah di tempatnya. Terus dua, melaksanakan diterima, sepakat? Sepakat. Melaksanakan piket. Terus selanjutnya, tiga, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal masing-masing. Berarti ya, masih sama dengan ini ya, sama dengan nomor 2. Ininya sama berarti nggak usah ditulis. Langsung selanjutnya, mendengarkan guru sangat diterangkan. Sepakat? Oke. Mendengarkan guru sangat diterangkan. Pak, melaksanakan cat bodoh. Berarti tidak perlu itu. Terus yang selanjutnya, menjaga lingkungan kelas. Oke. Sepakat ya? Berarti menjaga yuk kabeh ora kok yuk keamanan, kebersihan, ketertiban. Cukup menjaga lingkungan kelas. Terus 5, membersihkan papan tulis sebelum pelajaran. Ya, sepakat?
jangan coret-coret di tembok. Nah, ini berarti ada kata jangan, berarti tidak termasuk apa kalimat negatif ya. Diusahakan menggunakan kalimat positif. Wes. Berarti langsung ini menjaga kerukunan kelas. Oke. Sepakat? Oke. Terus 7. Jagalah kesehatan tubuhmu. Oke. Sepakat ya? Oke. Jaga kesehatan. Mulai. 8. Jika kita tidak masuk sekolah, maka kita harus izin ke bapak ibu guru. Oke, disingkat bagaimana kalimatnya? Ya, sepakat, tapi buat ringkas piye kata-katanya? Izin jika izin jika tidak masuk. Terus 9. Menjaga kebersihan kelas. Bisa ada belum tadi? Masuk orang? Sepakat enggak? Menjaga kebersihan kelas? Sepakat apa tidak? Sepakat ya? Oke. Ini 4. Oh, ya wis iki masuk 4. Oke, lewati terus. Ya, saling menyayangi sesama teman. Oke? Sepakat? Bunga belum ada ya, kan? Oke. Saling menyayangi teman. Ya. Kita menghasilkan ini ya 9 kesepakatan kelas disepakati semua. Oke, sekarang tanda kesepakatan nanti semua maju menandatangani di sini. Ditulis nama panggilan tok atau misalnya sisil ya. Tanda tangan soalnya sisil. Paham? Tadi bahas sepeda. Ini kasih sepeda apa tuh? Ada dari bukan. Ini besok kan. Nah, kita awali yuk. Jadi awammu ya, tanda tangan. Nah, langsung dari depan sisil untuk terus ke selatan gantian. Tulis nama, tanda tangan terus nama. Lanjut. Gantian tidak kecil. Selanjutnya
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Garut, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Garut, yang kami hormati Ibu Guru TK Dharma Wanita SDN Garut. Bersama-sama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara diseminasi kita buka pada hari ini, maka perkenalkan sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. 2. Sambutan dari Ibu Kepala SDN Garut. 3. Acara inti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. 4. Penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Asia, SPD, selaku Kepala SDN Garut. Kepada beliau, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Pengasuh SD Garut, Ibu Guru TK yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi yang mana semuanya atas rahmat hidayahnya kita masih bisa menikmati keindahan siang ini. Salawat serta salam semoga diberikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita semua umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang. Ibu Bapak yang kula hormati, di sini saya selaku yang dituakan PSD mengucapkan terima kasih atas kedatangan jenengan yang mana dalam kesempatan ini kita berkumpul dengan tujuan untuk menghadiri tindak lanjut dari tugas CGP Bapak Imam Fatul Wesi SPDI, di mana di dalam tugas-tugas CGP Angkatan 9 di Kabupaten Magetan, beliau diharapkan mengimbaskan, memberikan dampak kepada kita selaku teamwork di SDN Garut. Semoga apa yang diimbaskan oleh Pak Imam nanti dalam hal ini dengan tema penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, apa yang diberikan atau hasil dari CGP Angkatan 9 bisa diterapkan di SDN Garut, khususnya lingkungan sekolah SDN Garut yang mana ada TK, ada PAUD, sehingga nanti menjadikan kita menjadi yang lebih baik dengan adanya pengimbasan dari CGP
kedua, semoga nanti ke depannya dengan CGP ini semua tugas Pak Imam berjalan dengan lancar, sukses, menjadikan ujung tombak dari pemerintah dalam rangka penerapan kurikulum merdeka. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Akhir kata, bila dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Siti Asia. Kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Imam Fatul Gosi SPDI selaku CGP Angkatan 9. Kepada beliau waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormati Ibu Kepala Sekolah dan Padri Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama, kita mengucapkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti bersama di yaumil akhir pada kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga kira-kira Bapak Ibu semua untuk hadir dalam ruangan ini tentunya menyisihkan waktu ya dalam kesibukannya bisa di sini juga alhamdulillah. Dan saya minta izin untuk menyampaikan apa yang menjadi materi ataupun yang telah saya dapatkan ketika mengikuti program guru bergerak. Dan ini salah satunya yaitu tugas yang harus saya laksanakan sebagai bentuk pengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang kalau pernah guru di lembaga tersebut ya, baik. Dan ataupun nanti yang akan kita bahas dalam kesempatan ini kurang lebih 1 jam, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk biasanya jam-jam segini biasanya rawan ngantuk gitu. Ya mungkin sedikit kita bersama melakukan stretching gitu. Oke. Sekali-kali kita happy sedikit ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sejenak. Oke, monggo. Nah, Bapak Ibu semua mungkin bisa berdiri sekarang. Monggo sekarang. Monggo semuanya. Dan apa? Nanti kalau lagi loh. Oke. Nah, nanti mudah saja, mungkin sudah sering dilakukan mungkin. Ya, nanti sepertinya Marina menarik ya namanya itu. Nanti saya mencoba menggerakkan terus pastinya nanti ya menyebutkan gitu ya. Oke, kita seperti ini. Nanti kalau satu ini berarti nanti Marina terus seperti ini nanti menari. Kalau di sini berarti di atas seperti ini menara. Oke, bisa kita coba 1, 2,
Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Oke. Oke, siap? Terus tambah. Nek marinator kan ada katanya. Kalau seperti ini berarti paijo. Nah, contohnya marina paijo. Oke, siap? Paijo menari di atas menara. Oh, menari di atas menara. Oke, siap ya? Oke, konsentrasi. Oke, 1, 2. Oke, tepuk tangan. Oke, juga bisa dan menghilangkan kantuk di siang hari ini. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu ya diseminasi yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sebelum kita bahas yaitu tentang budaya positif, kita sejenak tentang memahami yaitu tentang pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oke, di sini beberapa kata kunci ada unik, menuntut, petani, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan selanjutnya berpihak kepada murid. Ini mungkin ada beberapa nanti yang saya sampaikan. Yang pertama itu ada kata petani. Ya, menurut beliau Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat seperti seorang petani yang sedang garap kebun atau garap sawahnya. Jadi petani tersebut misalnya menanam entah itu biji padi atau buah dan sebagainya. Nah, bagaimana tugas petani tersebut untuk menumbuh suburkan bagaimana tanaman tersebut bisa tumbuh, ya, bisa berbuah dengan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, itu perumpamaan Ki Hajar Dewantara kita sebagai pendidik ya diumpamakan sebagai seorang petani. Dan seperti petani misalkan menanam padi, ya tumbuhnya itu juga padi. Nah, ini sesuai dengan tadi ya unik, makanya setiap anak juga memiliki keunikannya masing-masing. Dan kita sebagai pendidik apa? Yaitu untuk menuntut. Jadi sebenarnya anak itu apa kita tidak bisa memaksakan, kita harus menuntut. Intinya kita harus sadar tentang karakter yang anak miliki atau anak potensialnya seperti apa, ya kita tugasnya untuk menuntut. Ini seperti bukan tabula rasa, maksudnya anak bukan seperti kertas kosong yang bisa kita buat atau kita ciptakan sesuai dengan harapan kita. Dan Ki Hajar Dewantara makanya anak itu sudah memiliki potensi atau bakatnya itu, tapi masih sangat. Nah, ini disebut bukan tabula rasa. Nah, tugas kita tadi yaitu menuntut bagaimana apa yang potensi anak miliki itu bisa berkembang, bisa mengantarkan anak tersebut berhasil nanti ketika di masa akan. Terus selanjutnya budi pekerti yaitu pembelajaran apapun ya kita terapkan tentunya tujuan akhirnya yaitu membentuk karakter anak. Terus berpihak kepada murid, ya maksudnya ya itu tadi kita sebagai pendidik tentu harus mengikuti atau anak itu ingin seberapa ya kita
apa ya, seperti kita berikan dukungan sampai anak apa ya, kita tuntut maksudnya agar anak itu sudah berjalan atau menuju ke arah yang kurang tepat ya. Kita yaitu tadi menuntut ya, bukan menuntut ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini pemikiran belajar tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala hal yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai nanti terjun di masyarakat. Terus selanjutnya harus memperhatikan beberapa alam dan beberapa zaman. Maksudnya beberapa zaman itu seperti sekarang ini, bagaimana dunia teknologi juga berkembang sangat pesat, dan kita sebagai pendidik juga harus melek informasi atau apa istilahnya, juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Tapi tentunya harus ada batasan. Apapun teknologi yang sekarang ini tentunya harus kita saring. Makanya kita harus bisa memilah mana yang sekiranya baik kita terapkan dan tentunya sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Lanjut. Kita bahas yaitu langsung budaya positif. Mungkin bisa tidak di depan budaya. Budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya adalah budaya itu masih tentang kebiasaan yang juga diterapkan, itu budaya. Sedangkan positif ya artinya baik, jadi ya kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan kalau kebiasaan baik tadi misalnya masih jarang dilaksanakan, berarti belum masuk kategori budaya. Nah, masih jarang-jarang. Ya, kalau namanya budaya ya sudah teratur, sudah sering kita terapkan. Oke, lanjut. Ya, ini ada pun penerapan budaya positif. Ya, kita belajar itu memahami konsep yaitu antara lain perubahan paradigma, dan selanjutnya konsep disiplin positif, selanjutnya keyakinan kelas. Terus 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya. Mungkin hanya istilahnya apa ya, kata-katanya atau istilah yang mungkin baru, kan? Tapi sebenarnya saya yakin sudah menerapkan itu semua. Lanjut. Ya, selanjutnya paradigma. Apa sih Bapak Ibu paradigma itu? Apa paradigma? Oke, mungkin Bu Tri mau menyampaikan paradigma. Oke, ini istilah enaknya paradigma ini apa ya? Cara pandang. Ya, oke, tentang keyakinan dari cara pandang kita tentang sesuatu. Nah, ini paradigma baru berarti ya cara pandang kita yang sudah lama, ya kan? Mungkin kurang tepat ya, harus kita ubah menuju paradigma baru. Sepertinya untuk membangun budaya yang positif perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Nah, ini tentang paradigma, maksudnya cara pandang. Ya, menurut ya ini paradigma atau teori kontrol suatu ilusi. Ya, menurut penelitian dari Dr. William, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya, maksudnya mungkin beranggapan kita itu bisa mengontrol murid, tapi faktanya ya sebenarnya yang murid itu sendiri yang melakukan. Mungkin kita menyuruh untuk berbuat apa misalkan, tapi kalau dalam hati muridnya masih menolak,
ya kita tidak bisa mengontrol murid tersebut. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini anggapan kebanyakan orang, tapi sejatinya tentunya kritik dan membuat orang bersalah itu tentunya dalam jangka panjangnya tentunya akan mendapat apa ya, tidak bisa menguatkan karakter anak tersebut. Ya mungkin karena dibuat merasa bersalah kan kadang ya anak merasa apa ya terus masalah dan ya, memang setiap anak berbeda. Tapi kadang ada yang mengalami seperti itu, dibuat kritik dan merasa bersalah tapi malah apa ya ya malah karakternya malah menurun seperti apa itu, masih pesimis, tidak punya apa ya, istilahnya masih malah gampang menyerah gitu akhirnya. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini seperti contohnya penguatan positif, misalkan anak melakukan kebaikan, kita memberikan apa ya, seperti hadiah atau imbalan, mungkin entah itu apa, buku atau apa, itu contoh penguatan positif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu ilusi, berarti sejatinya ya memang anak tersebut yang untuk memilih, bukan kita orang dewasa memaksakan kehendak anaknya. Lanjut. Nah, terus selanjutnya itu disiplin. Mungkin dari kata disiplin ada unek-unek atau apa nanti di benak pikiran Bapak Ibu tentang apa disiplin ini. Ya, disiplin ya, berarti disiplin itu biasanya apa ya, kita berpikir langsung menuju seperti aturan ya, aturan yang harus wajib kita taati ya, seperti itu ya, seperti kata disiplin yang kita pahami saat ini. Lanjut. Ya ini ya, Tuhan menjelaskan tentang disiplin, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi intinya disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari motivasi internal atau motivasi dalam diri anak tersebut. Lanjut. Dasarnya yaitu teori motivasi. Motivasi kita itu ada tiga untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau suatu hadiah, itu juga termasuk motivasi. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, yang kedua ini yang menghindari ketidaknyamanan, dan kedua itu mendapat imbalan. Ini contoh motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Contohnya bagaimana ya, misalnya seperti anak yang ketika di sekolah tentunya ada aturan. Nah, aturan misalnya kalau boleh seperti ini ya, itu termasuk membentuk motivasi dari luar. Jadi anak tidak misalnya melakukan perbuatan itu, ya itu untuk menghindari agar tidak mendapat hukuman. Terus selanjutnya mendapatkan imbalan atau hadiah. Ya kadang kita sering memberikan misalnya anak yang cerdas, yang pintar, terus kita berikan imbalan hadiah buku atau apa. Ya itu termasuk motivasi dari luar, ya, bukan dari dalam dirinya. Kadang anak melakukan itu berarti ya itu, kadang kalau tidak ada hadiah larang, atau anak menjadi malas kembali. Kalau ada hadiah ya semangat kembali, yaitu motivasi dari luar. Selanjutnya motivasi internal atau intrinsik, untuk melatih diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah ini tentunya motivasi ya kita
harapkan bersama, yaitu motivasi berasal dari dalam diri anak tersebut. Jadi entah itu ada hubungan maupun tidak, anak tersebut mau melaksanakan. Dan alhamdulillah kalau saya amati ya juga ada motivasi bersih bercampur apa kebersihan. Mungkin sebagian masih belum, tapi sebagian sudah melaksanakan. Contohnya apa? Ya ketika pagi mungkin bapak ibu gurunya belum ada, tapi anak tersebut sudah melakukan sebagai membersihkan ya halaman, ada yang buang sampah tanpa disuruh. Nah, itu cuma berarti sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya. Lanjut. Yang selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif kita perlu adanya keyakinan kelas. Karena dalam nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, budaya maupun agama. Ya, maksudnya nilai-nilai kebajikan ya. Dia sesuai ini semua karakter itu masuk nilai kebajikan, ya, tanggung jawab, bersahabat, gotong royong dan sebagainya. Untuk kurikulum merdeka ini tujuan akhirnya yaitu membentukkan profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus ada gotong royong, mandiri, kreatif. Itu termasuk kebajikan universal yang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik atau motivasi dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah ini ya, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Peraturan dan keyakinan tentunya ya ketok mirip tapi berbeda. Bedanya dia, nah keyakinan itu harus dibentuk tidak hanya dari pihak sekolah tapi juga melibatkan seperti murid. Nah itu keyakinan. Tapi kalau peraturan itu ya setidaknya apa ya hanya pihak sekolah yang menentukan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Oke, maksudnya bila kita sudah melakukan apa ya seperti keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, misalkan anak itu melanggar ya kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Kalau kamu melakukan ini berarti kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Berarti biar anak kembali mengingat kembali. Kan ini yang buat adalah anak ya, diutamakan anak kesepakatan itu. Lanjut. Dan ini beberapa contoh yang sudah saya praktekkan. Jadi saya membuat kesepakatan kelas, yaitu anak sendiri yang membuat aturan, bukan saya, tapi saya cuma mendampingi. Dan anak tersebut menuliskan apa yang diinginkan di kelas itu seperti apa. Nah itu anak yang membuat. Banyak tadi ada yang kabarnya ada yang menulis apa ya, dilarang mencoret tembok. Oke, tapi untuk pembuatan keyakinan kelas ini diusahakan menggunakan kalimat positif. Jadi dihindari menggunakan seperti jangan, dilarang itu kita hindari. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Ya sebagai contoh kadang kalau kata-kata jangan itu kalau anak kadang ini malah apa ya dicoba, mungkin penasaran atau apa gitu. Nah sebagai contoh misalkan anak mengikuti perkemahan hiking di perjalanan, terus ketika berjalan di dekat sungai. Nah di sungai itu misalkan ada orang mandi misalkan. Kalau kita mengatakan lihat semua mau tengok ke bawah atau tengok kanan kiri ya bagus, biasanya malah apa langsung ini jadi langsung dilihat. Mungkin bisa kita rubah kalimat positif misalkan pokoknya ayo jalan terus ke depan, jalannya berubah. Nah jadi anak tidak tolak. Ya, kemudian untuk kesepakatan dihindari menggunakan kalimat negatif.
Jadi beberapa contoh tadi yang telah menuliskan kesepakatan kelasnya dan kita tempel. Nah, setelah disepakati bersama tentang isinya tadi, mana yang perlu, mana yang tidak, terus ya ditandatangani bersama sebagai bentuk kita siap melaksanakan kesepakatan tersebut. Dengan apa biasanya kalau yang membuat siswa sendiri berarti kan harus mudah diingat, dan itu juga merupakan bentuk janji anak ketika di kelas. Jadi kalau ada tadi kita cukup mengatakan sudah mengingatkan kembali. Kemarin kita berkesepakatan kelas seperti apa? Kok kamu melanggar? Berarti anak langsung teringat kembali. Ya. Dengan dapat ya itu tadi bisa mengontrol perilaku dari anak tersebut. Dan ini tentang penghargaan tadi ya sudah disinggung di awal. Penghargaan biar terlihat baik, tapi kadang dalam jangka panjang itu apa ya tidak membuat anak menjadi lebih baik. Karena apa ya itu tadi motivasi dari luar. Ya kadang kalau tidak ada hadiah imbalan, anak bisa menjadi malas kembali. Nah, karena kesadarannya tidak berasal dari dalam diri. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pernyataan tentang hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi yaitu hukuman atau konsekuensi. Oke, kita tampung dulu hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, tampung dulu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang hukuman. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman atau konsekuensi? Hukum. Nah ini ya, kita cek tadi jawabannya bagaimana. Ya intinya hukuman itu seolah-olah tidak sesuai dengan perbuatan anak. Tapi kalau konsekuensi tindakannya itu sesuai ya setelah dilakukan anak. Misalkan anak menumpahkan air di meja atau di baju gitu. Ya konsekuensinya atau yang dilakukan misalkan membersihkan baju tersebut atau meja tersebut itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau misalkan menumpahkan air di meja atau baju tadi terus disuruh misalkan lari 10 kali putaran atau tidak, itu berarti termasuk hukuman. Ya, lanjut. Nah ini beberapa perbedaan dari hukuman maupun konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan itu hukuman. Konsekuensi ya memang harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati, membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Paksaan, kalau konsekuensi itu bisa termasuk stimulus atau tanggapan. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep yang baik untuk diri. Ya, jadi diharapkan kalau ada anak melanggar aturan atau yang dapat kita laksanakan yaitu memberikan konsekuensi. Jadi sesuai
Nah ini ada kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5. Nah, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Ya maksudnya ini artinya ketika anak melakukan melanggar aturan berarti salah satu dari kebutuhan dasar ini belum terpenuhi. Seperti misalkan mungkin banyak dari anak yang misalkan di rumah apa yang ikut nah kakek nenek karena mungkin orang tuanya banyak yang bekerja di luar negeri, mungkin di sini akan juga apa mungkin pola yang mungkin ya intinya cari apa perhatian ya, mungkin kita bisa melihat oh berarti anak ini yang kurang adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Untuk apa ya, intinya ini menjadi paparan untuk kita nanti menangani siswa agar bisa tepat gitu ya. Kekuasaan atau power nah ini ya mungkin kalau kita amati yang kekuasaan mungkin ada anak yang bisa seolah-olah menjadi kayak oh ketua bank atau apa ngatur-ngatur lah, itu berarti ini termasuk kebutuhannya itu yaitu kekuasaan. Ya mungkin kalau mengatasi ini mungkin bisa diterapkan ya, mungkin bisa kita jadikan apa misalnya ya mungkin dalam seperti kegiatan upacara ya mungkin yang memiliki yang seperti apa kekuasaannya mungkin kita bisa jadikan sebagai pemimpin atau apa gitu ya untuk memenuhi ini kekuasaannya. Nah terus 5 posisi kontrol guru. Nah ini kaitannya untuk membentuk atau mengontrol karakter dari anak tersebut. Yang pertama ada penghukum. Ya selanjutnya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Ada selanjutnya ada pemantau. Yang terakhir adalah seorang manajer. Lanjut. Oke, mungkin bahasa itu mungkin berbeda-beda dalam menangani karakter anak tadi. Mungkin bisa ada yang menggunakan posisi kontrol penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai monitor atau pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah ini untuk yang 1 dan 2 sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Nah ini untuk saat ini bisa apa ya, kita tinggalkan maksudnya. Karena apa ya, banyak sekali kan kasus misalnya bapak guru melakukan penghukuman yang diberita tadi seperti apa ya, akhirnya ada kaitannya dengan polisi. Nah orang tua ada yang bawa polisi melaporkan dan sebagainya. Terus ada anak yang tidak terima, akhirnya mungkin bawa gurunya entah jalan di mana, akhirnya dicegat. Nah seperti itu dampak dari ini polisi kontrol sebagai penghukum. Yang lebih idealnya yaitu sebagai manajer. Nah level yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Oke, lanjut. Nah ini beberapa contoh tentang posisi kontrol tadi. Seperti penghukum itu biasanya mengerti, menunjuk, menyakiti, menyindir. Terus sebagai membuat merasa bersalah seperti bersama artinya dengan kata yang datar atau lemah lembut. Lanjut. Oke, yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ada pun ciri-ciri restitusi.
bukan untuk menuju kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini tadi ada kaitan tentang hukuman, konsekuensi, motivasi, dan yang ini adalah restitusi yang cara yang terakhir, maksudnya yang positif. Adanya tawaran, bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, yaitu mencari solusinya seperti apa. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Tujuan akhir restitusi. Terus lanjut. Nah ini ya, yaitu penerapan ketika anak melanggar mungkin keyakinannya tadi atau tidak sesuai dengan aturan, maka sebagai pendidik harus memahami langkah-langkah yaitu segitiga restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Ya, jadi misalnya ada contoh anak berbuat kesalahan tadi, pertama ya kita tidak boleh langsung menjas atau misalnya langsung mengatakan kamu ini salah, kamu ini tidak tepat dan sebagainya. Kita harus istilah mencari kebenarannya. Tentunya anak yang buat salah tadi biar artinya nyaman sih, itu masuk dalam menstabilkan identitas. Istilah yang bermaksud apa yang bisa kita katakan ini, contohnya ini seseorang tapi pernah buat salah, saya dulu sudah pernah buat salah, dan nanti seperti kalau ada yang salah, yang pertama menstabilkan seperti itu katanya. Terus setelah apabila anak mungkin sudah tenang, bisa kita lanjut ke dua, validasi tindakan yang salah. Yaitu apa? Intinya mencari atau menggali tujuan. Atau ini apa kalau melakukan itu dari masuk nih validasi tindakan yang salah. Saya yakin waktu sudah melaksanakan ini ya seperti cuma kata istilahnya berbeda. Setelah mengatakan apa itu alasan seperti apa, kita baru masuk terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ini contoh menangani anak yang berbuat salah tadi. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berarti intinya kita tidak langsung memberikan misalnya solusi hukum ini tapi kita kembalikan lagi kepada anak tersebut, biar anak tersebut mau berpikir solusi yang pas itu seperti apa. Oke, seperti kemarin pernah saya pakai bertengkar, saya tanya, saya nggak langsung memberikan hukuman apa enggak, tapi saya ngobrol. Terus terakhir lagi terus biar apa solusi apa masalah ini biar ya rata-rata langsung anak itu kalau langsung meminta maaf kepada anak tersebut. Misalnya jurusan di anak itu secara langsung minta maaf. Mari saya tidak menyuruh. Maksudnya ini hanya contoh kita dalam melakukan segitiga restitusi. Oke, pas selesai. Oke, terima kasih. Dan juga tadi tentang materi diseminasi pada yang ini, yaitu tentang penerapan budaya positif yang tentunya menjadi harapan kita bersama. Bagaimana interaksi mungkin murid dengan murid bisa baik, murid dengan bapak guru juga baik, itu yang merupakan harapan kita bersama untuk mewujudkan yaitu yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Yang diharapkan juga ketika sudah membudaya terwujud, berarti dengan harapan bisa dikembalikan atau bisa dilakukan ketika anak sudah terjun di dalam masyarakat. Demikian tadi diseminasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan materi diskriminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Imam Fatul Goji SPDI. Kami ucapkan terima kasih. Untuk yang terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara diskriminasi